mas-mas berdua ini atau Kang Eko dan Cak Nasron, peran santri apakah dapat dioptimalkan untuk menghadirkan politik yang bersih, sehat, dan tetap berlandaskan idealisme serta nilai-nilai keislaman mungkin. Nah, semacam itulah yang kita bawa itu tetap meskipun mbok santri yang ngoreng kaya apa. Aja lali taatmu para kiai. Iya. Seperti pantun ya Mas, Jombang Mojokerto klambi apa nggone sapa? Waduh. Bawaslu Boyolali bicara demokrasi bersama mitra kami stakeholder Boyolali, stakeholder Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang di talk show spesial kita hari ini, talk show Bawaslu Kabupaten Boyolali. Senang sekali saya Sony Surya Prayoga bisa hadir dan menemani sahabat Bawaslu dimanapun berada, baik di tempat ini maupun yang menonton siaran talk show ini melalui media daring. Dalam talk show kali ini perbincangan akan sangat penting dan penuh makna tentunya dalam menyambut peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025. Seperti kita tahu, Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober bukan sekedar hanya sebuah tanggal di kalender, namun ia adalah simbol perjuangan, pengabdian, dan dedikasi para ulama serta santri dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga hari ini. Tema talk show kita hari ini tentunya berkaitan dengan santri. Tema talk show kita kali ini adalah santri, pilar moral demokrasi bangsa. Tema ini sangat menarik karena menyentuh dua hal yang tampaknya berbeda. Mungkin bagi kita terlihat berbeda, tapi sebenarnya sangat erat kaitannya, yaitu tentang nilai-nilai pesantren dan demokrasi dan dinamika demokrasi Indonesia. Lalu muncul pertanyaan, apakah santri hanya relevan di dalam keagamaan atau justru mereka juga punya peran strategis dalam dunia sosial politik kita saat ini? Untuk menjawab itu kita telah kehadiran mas-mas narasumber luar biasa yang nantinya akan berbagi pandangan, pengalaman, dan tentu saja inspirasi. Kita akan ngobrol tentang banyak hal pada hari ini, tentang sejarah Hari Santri, tentang relevansi Hari Santri, tantangan politik di era kini, hingga harapan bagi generasi santri di masa depan. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu para narasumber kali ini. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas Sony. Ya, sambil kita menunggu untuk obrolan lebih lanjut, sebelumnya saya akan membacakan CV atau biodata dari kedua narasumber yang hadir pada hari ini. Yang pertama ada Mas Muhammad Nasron. Mas Muhammad Nasron, SHI. Beliau kelahiran Boyolali 19 Oktober. Oh, bulan ini ya Mas ya? Iya. Mau ulang tahun ya, Mas? Oh, pas Hari Santri nanti. Libra ini ya? Ya nanti ucapannya jangan lupa. Ya, nanti diucapkan Mas. Selamat ulang tahun ya Mas ya, nyicil ya Mas ya. Ya jangan lupa kadonya. Aduh. Siap, pasti itu pasti. Ya, kelahiran Boyolali tanggal 19 Oktober 38 tahun yang lalu. Gak apa-apa ya Mas, nyebut umur Oh, siap. masih muda sekali. Ini seumuran dengan saya tapi tampangnya kayak selisih 15 tahun ya. Oh, iya. Saya tua banget ini ya. Jujur. Pendidikan terakhir di IAIN Wali Songo Semarang 12 tahun 2012 atau yang sekarang jadi UIN ya Mas. Ya, UIN Wali Songo Semarang. Beliau berdomisili di Mudal Boyolali. Beliau juga pernah mengenyam pendidikan non formal di Pondok Pesantren Raudotut Tolimin Kabupaten Semarang di Susuan ya Mas. Susuan itu Kabupaten Semarang tapi rasanya Boyolali Mas. Iya. Terus ada juga beliau juga pernah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Seperti pantun ya Mas, Jombang Mojokerto klambi apa nggone sapa? Waduh, mantap. Bisa. Jadi ini bisa dipanggil Cak ya Mas ya? Bisa. Biar nanti membedakan dengan Cak Mas Kang gitu ya. Ini Jawa Tengah Kang, Cak Nasron ya. Lulusan Jombang kok panggilannya Cak ini.
lalu pernah di LPK Surya Cendekia Surakarta juga. Pengalaman kerja untuk saat ini, beliau menjadi pendamping lokal desa atau PLD Kemendesa sejak tahun 2017 hingga sekarang, dan beliau adalah owner di Pitulas Manajemen Kewirausahaan. Dan pengalaman organisasi sangat banyak banget, pengalaman organisasi dari Cak Nasron ini. Saya bacakan yang terbaru aja ya Mas. Ini beliau adalah Bendahara Forum Masyarakat Madani Boyolali. Beliau juga Wakil Sekretaris PAC GP Ansor Boyolali, Wakil Sekretaris LDNU Kabupaten Boyolali, Wakil Katib MWC NU Boyolali, dan Wakil Katib NU Ranting Mudal Boyolali. Dan semua itu masih aktif. Itu tadi profil dari Cak Nasron yang dari Jombang Mojokerto tadi nggih. Dan sekarang untuk selanjutnya ada Mas Eko Sumadi atau Dr. Eko Sumadi S. Beliau kelahiran Boyolali juga 15 Mei 36 tahun yang lalu. Beliau berdomisili di Sambi Boyolali ya Mas ya. Di Sambi Boyolali. Pendidikan terakhir beliau S3 Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pendidikan non formal beliau juga pernah di Pondok Pesantren Al Mansur Pokongan Klaten. Untuk riwayat pekerjaan untuk saat ini sejak 2015 sampai sekarang beliau adalah dosen tetap di UIN Sunan Kudus. Ya, UIN Sunan Kudus. Untuk riwayat organisasi sendiri, beliau pernah menjadi anggota sampai ketua cabang di PMI Sukoharjo. Beliau juga pernah menjadi wakil ketua di Ibnu Boyolali tahun 2011 sampai 2013, dan tahun 2022 sampai sekarang beliau adalah wakil ketua GP Ansor Boyolali, Kabupaten Boyolali. Wakil ketua nih Mas. Betul, sesuai dengan jas yang dipakai. Luar biasa. Biar relevan. Jadi dilihat dari profilnya memang sangat luar biasa, dari pengalaman organisasi, pengalaman profesi mereka masing-masing. Seperti kalau Mas Eko mungkin biar nanti mudah memanggilnya, kita panggil Kang aja ya Mas. Siap. Berarti Cak Nasron dan Kang Eko gitu kan, nanti gimana Kang gitu langsung. Gimana Cak langsung Cak Nasron. Nanti kalau Mas semua kan gitu. bingung Mas siapa nih gitu. Oh bisa. Ya, Kang Eko dan Cak Nasron gitu. Kalau bicara tentang hari santri, mungkin banyak sahabat Bawaslu yang taunya santri itu cuma lulusan pondok pesantren, yang pintar ngaji, pintar rajin ibadah, pintar hafalan ayat-ayat dan sebagainya. Mungkin gitu ya, secara kasat mata orang yang mungkin nggak memahami begitu detail tentang santri itu apa. Mungkin dari Cak Nasron dulu, nanti gantian dengan Kang Eko. Ini santri itu sebenarnya kalau dikupas lebih dalam lagi itu seperti apa Mas? Arti santri itu seperti apa sebenarnya? Santri ya? Okay. Santri kan orang yang mengenyam pendidikan di pondok pesantren, dan kemudian cara bahasanya wong Jawa Timur ngeloro ilmu atau tolabul ilmi ke pondok pesantren, tentu mendalami agama Islam, nah, semacam itu. Jadi berguru, nyantri kepada Bapak Kiai, nah, semacam itu. Kalau Kang Eko mungkin ada jawaban lain atau mungkin mengamini jawabannya Mas Nasron? Ya, kalau menurut saya nih, jadi membicarakan santri itu ya bisa kita lihat dari pengertian khusus dan pengertian umum. Okay. Kalau pengertian khusus ya saya kira seperti apa yang disampaikan oleh Cak Nasron tadi, bahwa santri itu adalah mereka yang belajar di pesantren, tentu belajar agama dengan berbagai disiplin keilmuan yang ada, kemudian di situ ada kiai dan sebagainya. Tapi dalam pengertian yang umum, saya teringat pada hasil riset seorang antropolog, Clifford Geertz itu, kan pernah nulis dalam bukunya The Religion of Java itu, kemudian mengklasifikasikan masyarakat Jawa itu ke dalam santri,
priai dan abangan. Nah, maka di situ santri itu didefinisikan sebagai ya umat Islam yang secara konsisten menjalankan agama, itu dianggap sebagai santri, sebagai antitesa abangan tadi. Tetapi kalau bagi saya sebagai ya meskipun tadi disebut pernah punya riwayat santri, tapi kan sebenarnya nyantrinya rapati suwe mas. Oh gitu. Iya, tapi saya dan teman-teman itu kalau di organisasi kan teringat dengan pernyataan Mbah Hasyim Asy'ari, sing sapa gelem berjuang ngopeni NU tak anggap santriku. Dan ketika dianggap sebagai santrinya Mbah Hasyim itu akan didoakan husnul khotimah meninggalnya. Nah, dari situlah kemudian kami ini para kader-kader terutama di Ansor tidak semua pernah punya riwayat nyantri di pesantren, tapi kadang kita pede menganggap kita itu santri. Iya. Nah, kira-kira begitu mas. Oke, lanjut mas. Nyambung itu tadi mas. Tadi disebut Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi mengingatkan kita tentang resolusi jihad ya mas ya. Iya. Tahun 1945 kalau nggak salah. Nah menurut Kang Eko dan Cak Nasron, dalam resolusi jihad tahun 1945 itu bagaimana peran para ulama atau kiai atau apa sebutannya mas? Ulama gitu. Para ulama dan santri dalam peristiwa tersebut, apakah bisa dimaknai bahwa peristiwa tersebut bisa menjadi fondasi semangat kebangsaan era sekarang ini mas? Maknainya seperti apa mas? Mungkin Kang Eko dulu. Iya, ketika kita berbicara dalam momentum Hari Santri, maka kita melihat dari sisi historisitasnya. Iya. Bahwa ditetapkannya Hari Santri tanggal 22 Oktober itu kan dalam rangka mengenang resolusi jihad yang dulu pernah digelurakan atau pernah dicetuskan oleh Mbah Hasyim dan juga oleh para kiai pesantren, yang kemudian ada istilahnya maklumat-maklumat penting bahwa istilahnya itu membela tanah air, kemudian mengusir penjajah itu merupakan bagian dari kewajiban setiap muslim. Kan akar sejarahnya kan begitu. Nah, maka ketika kita lihat dari sejarah itu ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Di situ menegaskan bahwa santri itu punya peran penting dalam menjaga kemerdekaan. Jadi resolusi jihad itu kan keluar pasca kemerdekaan, kemerdekaan Agustus, kemudian Oktober ada resolusi jihad itu. Nah, santri punya andil besar bahwa dalam kacamata santri itu antara agama dan nasionalisme itu kan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi berawal dari spirit agama, tetapi juga bisa memacu pada semangat perlawanan, semangat pembebasan dan sebagainya tadi. Kemudian yang kedua, melalui spirit resolusi jihad itu juga bisa kita pahami sebagai kalau dalam konteks hari ini itu jihad kebangsaan. Ketika di era itu para santri itu jihad dengan cara perlawanan secara fisik melawan penjajah, maka dalam konteks hari ini kalau kita mau memaknai spirit resolusi jihad, ya santri harus bisa istilahnya itu berjuang, misalnya melawan kebodohan, melawan kemiskinan, melawan ketidakadilan, dan tentu itu dengan konsekuensi yang harus diambil oleh para santri. Saya kira begitu. Nasron, mungkin ada pandangan yang lain? Kalau saya sebenarnya idem mungkin nih, memang kita melihat sejarah terlebih dahulu resolusi jihad yang diinisiasi Mbah Hasyim Asy'ari di 22 Oktober 45 itu kan terjadi setelah proklamasi disampaikan ya sama presiden kita. Kemudian ternyata setelah itu kan pemerintahan Indonesia kan belum siap secara keseluruhan, belum, masih perjalanan. Nah, di saat itulah kolonial Belanda itu memanfaatkan momentum belum siapan Indonesia pasca proklamasi disampaikan,
itu kan akhirnya membuat propaganda bahwasanya Indonesia masih menjadi boneka Belanda. Akhirnya kan membuat propaganda, ingin menguasai kembali. Akhirnya kan juga salah satu timbulnya akhirnya Mbah Hasyim punya inisiasi untuk resolusi jihad itu kan karena Belanda ingin menguasai kembali. Nah, semacam itulah yang kemudian semangat, spirit, kekuatan para santri-santri yang ingin berjuang merebut kembali dari penjajah, dari akar-akarnya. Kemudian Pak Kiai ngajak para santri-santri dan masyarakat khususnya yang beragama Islam bahwasanya berjuang di jalan Allah dan juga kemudian berjuang untuk merebut kemerdekaan itu adalah hukumnya fardu ain. Nah, dan harus ini wajib. Ketika nanti kok sampai terjadi mati syahid dan semacam itulah yang kemudian tambah. Masya Allah. Dan ini seharusnya kita di zaman sekarang ini awake dewi ya harus semangat untuk memperjuangkan. Memang saat ini penjajah tidak terlihat secara ya yang terjadi di Timur Tengah atau Israel atau Palestina saat ini ya. Tapi kan perekonomian ini sedang tidak baik-baik saja. Nah semacam itu ya nongkrong juga. Semangatnya yang kita ambil. Jadi memang melihat dari sisi historinya, Hari Santri ini memang sangat relevan gitu dengan nilai-nilai perjuangan yang mendasarinya ini. Nah dalam konteks demokrasi modern, kita langsung ngobrol ke ini ya, kaitannya santri dengan demokrasi di negara kita nggih. Karena tadi seperti tema tadi, santri, pilar moral demokrasi bangsa. Itu dalam konteks demokrasi modern sejauh mana karakter-karakter santri yang seperti saya sebutkan tadi bisa menjadi penyeimbang dalam dinamika politik nasional, Mas. Jadi tadi kan seperti disiplin, taat, akhlak mulia dan perjuangannya. Monggo siapa dulu yang mau memberikan tanggapan? Monggo. Sana Kang Eko. Antaikan dulu. Saling menambahkan nggak apa-apa. Ya mungkin saya sebentar ya, mungkin sedikit ya. Santri itu kan ya samena wa ta'na. Iya. Yaitu melekat pada seorang santri, kita mendengarkan dan mengikuti apa yang disampaikan para guru-guru kita, khususnya para kiai-kiai, bahwasanya itu kan penting sekali harus melekat dan sampai sekarang pun harus semacam itu. Jadi ketaatan itu tetap dipatuhi, apalagi kita selaku santri kan harus taat kepada kepada pemerintah. Apa yang menjadi sebuah poin-poin, apa yang menjadi peraturan-peraturan, kita selaku santri juga harus mentaati hal semacam itu, harus melakukan apa yang menjadi perintah, larangan dan sebagainya. Kemudian santri itu ketika ya nilai-nilai nih, ya wongnya ya lugu, tentunya taat, disiplin. Tapi ngapunten, kalau santri belum tentu semua itu wongnya disiplin. Kalau santri semua orang barang. Contohnya aku barang ya. Oh gitu. Contoh yang baik memang harus disiplin. Maksudnya wayang ngaji malah nonton TV, wayang ngaji malah cangkruan neng kopi. Ya itu ya semacam itu. Kadang ketika kita sekolah pun kita banyak kegiatan ya. Terus kemudian malah di sekolah malah tidur. Tapi tidurnya itu ya memang kurang maksimal untuk gurunya, tapi ternyata ya alhamdulillah berharap setelah itu pasca itu bisa bermanfaat bagi masyarakat yang lain. Nah semacam itulah yang kita bawa itu tetap meskipun mbok santri yang ngoreng kaya apa jolali taatmu para kiai. Dan diterapkan di masyarakat jolali kowe iki padha karo ki santri kudu iso bermanfaat bagi masyarakat, ketaatan ini tetap dilakoni meskipun perilakumu kaya apa ya tetep iku aja lali, tetep santri. Mohon maaf saya ngapunten almarhum Mbah Wahab Asbuah. Mbah Wahab Asbuah itu kan juga ya sama Mbah Hasyim kan berjuang itu yang menginisiasi berdirinya NU. Mbah Wahab Asbuah itu juga menyampaikan kepada santri-santrinya, pokoknya ketika sudah keluar dari Bahrul Ulum Tambak Beras khususnya sebagai santri-santri, ojo sampai kowe dadi santri kok alumni, selamanya tetap dadi santri. Dan pengabdianmu, ketaatanmu,
perilakumu yang kemudian bisa dimanfaatkan di masyarakat itu lekat dan tetap menjadi santri terus ila yaumil qiyamah. Saya jadi ingat dosen saya tuh dulu selalu bilang ke mahasiswanya ketika ada yang agak ngeyel atau apa, oh ini mantan santri. Jadi udah mantan, jadi jiwa kesantriannya udah hilang, jadi disebutnya mantan santri gitu. Kan itu enggak terkait itu tadi, apakah karakter santri ini dapat menjadi penyeimbang dalam dinamika politik nasional atau kehidupan bermasyarakat juga? Ya pastinya. Pasti gitu. Pasti. Secara normatif memang begitu. Jadi kan santri itu kan selama di pondok ya tentu banyak sekali nilai-nilai yang ditanamkan dan diupayakan itu benar-benar menjadi karakter yang membentuk perilaku ya dalam kehidupan dia di masyarakat nantinya. Seperti tadi terkait dengan ketaatan, kemudian juga kejujuran, keikhlasan, ketawaduan dan sebagainya. Dan memang itu yang istilahnya diberikan di pesantren. Betul. Ya, sekali lagi saya tegaskan secara normatif bisa. Artinya apa yang dimiliki santri itu bisa menjadi penyeimbang dalam dinamika politik nasional. Meskipun ya mungkin secara praktis karena kadang idealitas itu tidak selalu sesuai dengan realitas. Jadi kadang kalau saya di kampus itu kan kadang antara teori dan praktek itu kan seringkali juga mix gitu, nggak sesuai. Karpe begini tapi ternyata tantangan di lapangan berbeda gitu kan, sehingga harus ada negosiasi, harus ada kompromi dan sebagainya. Betul. Maka saya garis bawahi secara normatif iya, tapi secara praktis ya sebenarnya sangat mungkin, tetapi lagi-lagi kadang juga ada negosiasi. Tapi harapannya bagi santri ya tetap memegang teguh nilai itu terkait kejujuran, keikhlasan, ketawaduan, ketaatan dan seterusnya tadi. Begitu Mas. Kalau apa yang disebutkan Kang Eko tadi terkait di pondok pesantren diajarkan seperti itu bukan kita ya, masyarakat awam yang melihat pondok pesantren itu kan ngajari ngaji tentang keagamaan dan sebagainya. Nah, tapi di dalam situ semakin berkembangnya zaman, semakin modern kan tentunya juga apa yang diajarkan dinamis ya, seperti itu ya Mas ya, tetap mengikuti perkembangan gitu. Soalnya mungkin masyarakat banyak yang belum tahu. Nah, itu apakah saat ini pondok pesantren itu juga telah berkembang menjadi ruang untuk menumbuhkan kesadaran politik atau kesadaran berdemokrasi gitu Mas, di kalangan santri gitu Mas? Ya, ketika mengkaitkan santri dan demokrasi, saya mencoba menggali dari akar kata demokrasi dulu. Demokrasi itu kan secara kebahasaan sering dipahami berasal dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos kekuasaan. Artinya demokrasi itu adalah kekuasaan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, kan begitu. Dan ada kecenderungan ketika berbicara demokrasi itu kan arahnya langsung ke persoalan politik. Padahal secara substansial ketika kita bicara demokrasi ya banyak hal, termasuk prinsip-prinsip misalnya musyawarah, amanah, tanggung jawab dan sebagainya, itu kan bagian dari nilai-nilai demokrasi. Nah, ketika kita tarik dalam konteks santri, terutama santri yang di pesantren, nilai-nilai itu kan memang meskipun tidak disebut secara eksplisit, itu kan hidup di dalam tradisi santri, tradisi bermusyawarah. Bagaimana kemudian di pesantren itu santri ditekankan untuk memegang teguh amanah, tanggung jawab, kerendahan hati dan sebagainya. Nah, saya kira meskipun secara umum mungkin dikesankan di pesantren itu ya guru ngaji agama saja, faktanya saya kira tidak demikian. Tinggal bagaimana kita memaknai itu. Nah, terkait dengan itu tadi, relevansi dengan soal demokrasi atau perpolitikan saat ini, saya kira kalau melihat perkembangan ya santri nggak ada yang mempersoalkan itu. Artinya juga santri mengikuti saja alur demokrasi. Yo tidak ada misalnya gerakan golput atau apa kan juga enggak. Kemudian ada upaya makar juga tidak misalnya. Itu kan bagian dari pendewasaan dalam berpolitik, berdemokrasi dan sebagainya.
Kalau tadi disebutkan dalam pondok pesantren ada wisata musyawarah dan sebagainya, mungkin Cak Nasron bisa cerita apa ya istilahnya ya, di pondok pesantren itu selain ngaji dan tentang keagamaan ada apa lagi gitu Mas? Apa lagi? Ya Kalau ya terutama yang berkaitan dengan itu tadi, entah itu nanti sosial politik atau demokrasi atau kebudayaan atau kemasyarakatan dan sebagainya, mungkin bisa diceritakan flashback saat dulu di pondok pesantren atau mungkin sekarang masih aktif entah jadi apa di pondok pesantren, terus di pondok pesantren seperti apa sekarang, mungkin bisa diceritakan ke sahabat Bawaslu. Ya sahabat Bawaslu itu biar juga terbuka pandangannya tentang pondok pesantren itu nggak apa ya istilahnya ya, sespesifik yang dulu apa ya dikenal masyarakat, ngaji dan sebagainya, tapi agama saja gitu. Iya, agama saja intinya gitu. Monggo Mas. Ya perlu kita buka lebar-lebar nih. Iya, Sebagian masyarakat kan melihat pondok pesantren itu isinya gini-gini, ngaji toh. Kok nek balik kok ngaji, yo ngajar, ya kemudian molang TPA dan sapi turte atau bahkan Dunia. atau jadi mau balik mungkin ya. Jadi tidak terlepas di dunia saat ini itu kan membutuhkan pasti mau gak mau kan kita sebagai santri kan akan membaur ke masyarakat, dan ketika di pondok pesantren itu tidak hanya dibekali agama saja, akan tetapi keterampilan. Gitu. Keterampilan kebetulan di pondok pesantren dulu itu juga dari 2 lokasi yang pernah saya nyam, itu ada keterampilan yang bisa membangun skill-skill para santri untuk nanti disiapkan ketika nanti di masyarakat, terjun di masyarakat itu sudah siap. Aku harus ngopo sih? Tidak semua itu harus ke ranah agama, tapi tentu bisa kita menyampaikan dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan yang baik, dengan maisyah atau kita cari kegiatan-kegiatan di masyarakat. Oh, aku tadi penjahit, tapi penjahit sing HP, bisa manfaat ke orang lain. Khairunas anfa'um linnas kan semacam itu. Jadi dibekali apapun untuk menyiapkan diri santri untuk nantinya ke masyarakat. Seperti di Tambak Beras, mohon maaf, itu tidak hanya bekal itu saja, agama, keterampilan, tapi organisasi. Di sana sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu organisasi itu di Tambak Beras itu luar biasa. Bahkan bahwa Pak Subuwo itu juga dijuluki inisiator dan juga organisator ulung saat itu, karena juga yang menginisiasi perjuangan di Indonesia dan juga NU, pendirian NU, beliau kan luar biasa untuk itu. Jadi santri-santri pun di sana itu malah lebih greget, organisasinya itu luar biasa. Gitu. Jadi ada organisasi daerah dan sebagainya. Jadi mereka itu diajari untuk musyawarah, untuk berbicara, ditobah, menyampaikan orang banyak di sana. Karena mohon maaf, ketika kita santri hanya di situ saja, hanya bukan terkungkung, maksudnya hanya itu saja yang dipelajari, akan tetapi padahal di masyarakat kita itu membutuhkan sosok-sosok yang tentunya ini loh, seorang santri bisa bermanfaat bagi orang lain dari segi apapun. Jadi santri gak usah khawatir nanti seperti apa, butuh ngaji, aku rasa ngaji. Contoh saya tadi, kok aku ngoreng, aku kok bekalannya kurang, ya mungkin di ranah kegiatan yang lain yang bisa bermanfaat. Saya nyesel dulu nggak masuk pondok pesantren ya. Saya ngajinya cuma bisa alif bata. Sebenarnya kan bisa bermanfaat untuk saat ini. Amin. Ya, bicara tentang kebermanfaatan yang diajarkan di pondok pesantren tadi, tentunya santri tadi dikenal juga memiliki tradisi musyawarah, musyawarah dan menjunjung tinggi adab ketika nanti terjadi perbedaan pendapat. Saya agak tertarik ketika itu nanti misalkan kebiasaan atau tradisi musyawarah dan menjunjung tinggi adab para santri itu menjadi model baru dalam praktek kenegaraan, gitu, atau praktek dalam menjalankan bangsa dan negara dengan prinsip demokrasi. Itu nanti mungkin akan menjadi sangat menarik ketika santri bisa mengimplementasikan apa yang diajarkan di pondok tentang musyawarah, tentang menjunjung tinggi adab, tentang istilahnya apa tadi, patuh
terhadap kiai gitu, atau terhadap ulama itu. Tapi ketika bicara seperti yang Kang Eko sampaikan tadi, idealisme juga harus melihat realita yang ada, gitu Mas. Iya. Apalagi stigma di tengah masyarakat, politik itu masih banyak yang menganggap dalam tanda kutip kotor, dalam tanda kutip kotor. Lalu menurut Kang Eko dan Kak Nasron, apakah peran santri itu misalkan benar-benar bisa secara optimal berperan atau berkontribusi dalam membangun sebuah negara atau negara kita, contohnya negara Indonesia, terjun politik atau misalkan terjun ke dunia pemerintahan dan sebagainya, itu nanti apakah peran santri dapat dioptimalkan untuk menghadirkan politik yang bersih, Mas? Karena kita tahu ideologi atau idealisme itu juga bisa tertutupi dengan realita yang ada, kadang goyah. Iya, kadang goyah gitu, Mas. Nah, itu gimana, Mas, pendapat Mas berdua ini atau Kang Eko dan Cak Nasron, peran santri apakah dapat dioptimalkan untuk menghadirkan politik yang bersih, sehat, dan tetap berlandaskan idealisme serta nilai-nilai keislaman mungkin? Iya. Okay. Saya duluan ya. Okay. Saya mulai dari istilah tadi, ada istilah politik kotor. Politik itu kan di dalam Islam ya istilahnya siasat, itu sebuah hal yang dilakukan ya prinsipnya untuk kemaslahatan umat, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya politik itu menurut saya netral. Yang kotor itu ketika politik atau kekuasaan itu dijalankan tanpa amanah, tanpa kejujuran, tanpa tanggung jawab. Nah, itu kemudian menjadikan citra bahwa politik itu terkesan kotor, kan begitu. Nah, maka dengan nilai-nilai yang semestinya sudah tertanam dalam diri santri, ya setidaknya ketika santri itu tampil di panggung politik misalnya, dan santri itu komitmen dengan nilai-nilai yang mereka peroleh di pesantren terkait dengan keikhlasan, terkait dengan kejujuran, kemudian juga tanggung jawab dan amanah, saya kira itu akan menjadi hal yang sangat baik buat perkembangan demokrasi dan politik di Indonesia. Seperti itu kira-kira. Jadi memang sangat mungkin ketika memang, sekali lagi, ketika memang para santri itu komitmen dengan nilai-nilai yang mereka miliki, yang diperoleh di pesantren, kemudian itu menjadi karakter dan jati diri santri dalam banyak mungkin banyak profesi, termasuk juga di dalam dunia politik, saya kira akan menjadikan demokrasi kita itu juga semakin baik, semakin tertata lagi dan seterusnya. Karena itu juga sudah banyak mungkin ya, Mas, ya, santri yang masuk di dunia politik dan di pemerintahan itu sudah sangat banyak, sangat banyak. Nah, tetapi gini, kenapa tadi saya berbicara soal idealisme dan fakta? Di antara prestasi tertinggi santri di panggung politik itu kan ya Gus Dur. Tolok ukurnya kan gitu. Gus Dur sebagai representasi kaum santri pernah menjadi presiden. Tapi dengan idealisme Gus Dur ternyata nggak bertahan lama gitu. Karena apa? Tantangan arus kekuasaan yang berjalan itu begitu kuat gitu. Maka ini juga menjadi tantangan bagi para santri. Dengan nilai, dengan idealisme yang dibawa, kadang itu ketika dihadapkan dengan realitas di lapangan, ya setidaknya tetap bisa istiqomah dan komitmen dengan dirinya, itu menurut saya sudah sebuah prestasi. Ya kalau bisa ya mewarnai atau membawa corak yang berbeda, mempengaruhi atau mewarnai, itu idealnya. Tapi setidaknya yang mempertahankan tetap jujur, tetap ikhlas, tetap bertanggung jawab dan amanah, itu menurut saya luar biasa bagi santri. Iya, sip banget. Gini ya, mungkin gini ya, Cak. Kalau tadi disampaikan Kang Eko kan tentang Gus Dur, kenegaraan atau pemerintahan, mungkin Cak Nasron bisa memberikan sudut pandang tingkat daerah mungkin, atau tingkat lokal, atau tingkat
apa gitu nggih, tingkat bawah yang nggak sampai skala besar sebuah negara, atau misalkan di Kabupaten Boyolali sendiri tentang keorganisasian atau apa. Keorganisasian itu kan tentuan juga tidak hanya bentuk organisasi, gawe acara rampung gitu kan, kayak panitia 17-an gitu bentuk ya, tapi kan juga ada pendidikan, entah itu pendidikan kemasyarakatan, pendidikan sosial dan sebagainya gitu. Nah, di organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Boyolali khususnya, menurut Cak Nasron, peran santri di situ itu dominasinya seperti apa, Mas? Oke, tadi kan kalau Kang Eko kan menjelaskan dalam skala kenegaraan, kalau Cak Nasron mungkin skala daerah aja. Oke, seperti apa? Tapi sebelum menjawab mungkin diunjuk-unjuk Rie. Kita tadi ngobrol-ngobrol terus tapi nggak minum, nanti keselak kan juga tidak dipersilahkan loh. Diunjuk Rie. Tapi mohon maaf, ini hanya 2 tok ya. Monggo, pulau gampang. Saking serunya obrolan jadi. Saya coba ya, mohon maaf. Silakan. Ini sebenarnya yang saya tunggu-tunggu dari sejak awal ini. Karena sebelum berbicara baiknya itu minum dulu. Iya. Apalagi kopi ya, Mas. Ya, betul. Soalnya di ruangan sebelah tadi hanya kosongan saja. Jadi memang menarik sebenarnya kalau kita ngobrol tentang santri, terus peran santri dalam seluruh aspek kemasyarakatan. Mungkin Mas, Cak Nasron tadi terkait tadi. Kebetulan di Boyolali mengikuti beberapa organisasi dari segi keagamaan mungkin sama kesehatan, dan kebetulan juga ikut lembaga sosial masyarakat, yang kemudian tentunya di situ banyak teman-teman kita adalah kebetulan di Boyolali di organisasi tertentu ketemu dengan para ketua-ketua dari berbagai sudut pandang yang berbeda, organisasi yang berbeda dan lain sebagainya, itu jadi satu yang kemudian ada namanya sendiri kan, dikumpulkan para ketua-ketua itu, dan kebetulan saya mewakili dari kesehatan saat itu, dan ternyata rata-rata teman-teman itu kebanyakan ya santri-santri gitu. Dan kebetulan di Boyolali juga mengikuti organisasi keagamaan tertentu yang kemudian, nah ini cocok ini. Nah, bisa membangun, bisa berorganisasi dengan latar belakang yang hampir sama, dan tentu bisa menyuarakan visi dan misi yang backgroundnya, latar belakang yang hampir sama. Tentu ini lebih asik dan lebih enak untuk bisa berjalan bareng-bareng. Nah, dengan semacam itu kan bisa mewujudkan dengan seia seakata. Apalagi dengan melihat demokrasi di Boyolali, tentu dengan bersama teman-teman, ya kita punya peran di situ ya untuk menjaga, untuk untuk menjadi lebih baik maksudnya ketika kita ada kegiatan terutama untuk demokrasi semacam itu kan kita punya peran di sini, ayo bareng-bareng. Nah, bareng-bareng di situ, dan kemudian dengan latar belakang yang sama, santri. Nah, itu kan jadi organisasi yang kita himpun itu kan jadi bisa manfaat tenar lah semacam itu. Ya semacam itu. Jadi memang itu ya Mas. Itu enaknya ketika kita seia sekata itu. Kadang memang kalau nggak sefrekuensi ya tapi tantangan. Tetap semua welcome, kita rangkul, meskipun beda pendapat, karakter yang berbeda, latar belakang yang berbeda, ayo kita jadi satu organisasi untuk mewujudkan visi yang baik. Jadi memang kita bertemu dengan yang sefrekuensi meskipun dari latar belakang yang bermacam-macam, itu jalannya lebih enak daripada ketemu misalkan latar belakangnya sama tapi ternyata nggak sefrekuensi, itu juga susah. Kadang malah menimbulkan debat, bahkan debat kusir pun akan terjadi macam itu. Kalau udah debat kusir susah itu. Susah. Lo habis kopi 5 gelas nggak selesai itu. Ya itu semacam itu juga pernah terjadi. Sering. Ya namanya pernah sering. Ya pernah. Pernah aja. Kalau sering sih enggak. Oke. Jadi menarik sebenarnya membahas tentang santri, apalagi santri yang
berkarakter amanah itu tadi, itu tentunya juga bisa menjadi seperti Bawaslu gitu, bisa menjadi apa ya, kepanjangan tangan dari Bawaslu atau bermitra dengan Bawaslu terkait mungkin pengawasan pemilu atau pengawasan pemilihan gitu, karena Bawaslu juga diamanahi oleh negara menjadi badan pengawas pemilu, tentunya menjaga proses atau mengawal dan mengawasi proses pemilu sejak apa ya istilahnya, sejak pas kegiatan sama pasca pemilu gitu. Jadi kan 3 tahap itu Bawaslu bertugas mengawasi dan menjaga agar prosesnya berjalan dengan baik. Nah itu mungkin selama ini Bawaslu juga sudah bekerja sama dengan beberapa organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, pondok pesantren juga ada beberapa. Nah yang mau saya tanyakan ini Mas, demokrasi Indonesia itu adalah sebuah perahu besar. Nah di situ banyak ada penumpang, ada perahu jadi apa Mas, sopire nakoda ya, ada nakoda, ada mungkin navigator yang menunjukkan arah dan sebagainya, atau ada awak kapal. Nah itu kalau dianalogikan seperti itu, santri itu menjadi apa Mas dalam kapal itu Mas, kalau bisa dianalogikan seperti itu menurut Kang Eko dan Cak Nasron? Apakah sebagai nahkoda yang suatu saat bisa membawa perahu itu menuju sunrise yang indah ya kan, atau menjadi navigator yang menunjukkan arah, ini kita arahnya kemana karena laut kan segelap itu ya kan, atau menjadi penumpang atau seperti apa? Berharapnya seperti apa Mas? Berharapnya aja ya. Berharapnya ketika negara ini ada sebuah perahu besar dan santri ada di dalamnya, berharapnya santri itu menjadi apa dalam perahu itu Mas? Intermezzo dikit ini. Siapa dulu? Siapa dulu? Oke, ketika ibarat Indonesia dengan pemerintahan ibarat seperti kapal besar nih, kapal pesiar atau kecil atau sebagian ya, kita kan perumpamaan. Itu sebagai santri itu baiknya ada di mana kan, mau jadi nakoda atau penumpang atau tukang masak atau jadi pelayan atau jadi teknisi mesin di kapal tersebut ya, semacam itu kan ya. Posisi yang paling enak itu di mana atau idealnya itu di mana? Kalau kembali lagi ke seorang santri itu kan samina watok manut, pokoknya manut. Yang terpenting menjadi santri itu dimanapun berada, masyarakat, negara dan sebagainya, itu dimanapun berada, yang terpenting pokoknya adalah bermanfaat. Entah itu jadi nakoda, jadilah nakoda yang menjadi pemimpin yang bisa memberi contoh yang baik, tanggung jawab, dan kemudian menjadi nakoda yang kemudian itu bisa mengemban amanah. Yang kita bawa itu adalah penumpang banyak. Kita membawa setir yang kemudian ini harus kita tuju mana ini yang tepat, tujuan yang tepat, amanah yang bisa kita lakukan. Dan santri juga bisa menjadi penumpang yang baik, yang manut, yang ikuti tata tertib apa yang di dalam kapal tersebut, sehingga menjadi penumpang yang tidak arogan. Kan ada ya, belum lama kan viral di pesawat yang kemudian jadi penumpang itu malah arogan. Akhirnya kan diturunkan semacam. Lah, itu bukan seorang santri itu. Ya, dan saya sudah tahu memang itu bukan santri. Sudah saya pastikan. Makanya dibuat contoh itu. Contoh memang benar. Itulah bedanya santri dan enggak. Ketika yang diturunkan di pesawat karena membuat arogan dan bahkan membuat isu yang tidak baik, akhirnya kan diturunkan. Nah, itu kan tidak manut dan kemudian tidak mentaati peraturan di dalam pesawat itu. Ketika kita jadi santri dan menjadi penumpang, jadilah penumpang yang kemudian taat, patuh dengan peraturan, dia diam dan semacam. Kemudian ketika santri di dalam jadi tukang masak di dalam kapal tersebut kenegaraan di situ, jadilah menjadi koki yang tentunya bisa membuat orang bisa merasakan hasil dari masakan kita itu bisa dirasa untuk orang lain, konsumen, jadi bermanfaat. Jadi why not? Santri dimanapun berada tetap bermanfaat. Apapun profesinya, apapun, entah itu nakoda tetap
bisa bermanfaat dan siap dan menjadi peran yang baik dan menabur kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Saya kira seperti itu. Kang Eko? Iya. Contohnya tadi kan penumpangnya bukan santri. Oke. Karena memang santri jarang numpak pesawat. Ya, saya juga. Berarti saya menganalogikan perahu bener ini. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Cak Nasron saya kira sangat tepat ya. Oke. Dalam analogi perahu besar itu tadi, saya kira santri bisa memainkan peran apapun. Gitu. Sebagai penumpang bisa, sebagai nahkoda bisa, sebagai penjaga arah ya tentunya lebih bisa. Lebih bisa, ya. Karena santri itu kan dibekali dengan istilahnya nilai-nilai seperti yang tadi sudah didiskusikan di awal. Itu kan kalau memang itu mampu dijadikan kompas untuk menjaga arah perjalanan kapal besar tadi, tentu itu akan menjadi hal yang luar biasa gitu loh. Dan sekali lagi santri juga bisa menjadi seorang nahkoda, seorang pemimpin. Tetapi ada satu hal yang ingin saya bagi di forum ini. Saya pernah dapat nasihat dari Kiai itu begini, kamu itu nggak usah mimpi jadi pemimpin gitu kan. Tugas santri itu yang pertama ya belajar memantaskan diri, mengembangkan skill dan sebagainya, buat jaga-jaga jika suatu saat kamu ditakdirkan jadi seorang pemimpin itu kamu sudah siap gitu loh. Tapi di hari ini kamu nggak usah mimpi membayangkan jadi pemimpin. Itu kan saya kira juga nasihat yang sangat luar biasa dan itu menjadi karakteristik dari seorang santri. Gitu. Jadi kekuasaan itu bukan untuk diperebutkan sebenarnya, karena kekuasaan itu kan amanah yang harus dijalankan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab, kejujuran dan sebagainya. Itu bagian dari prinsip-prinsip yang kemudian ditekankan dalam lingkungan santri. Oke. Luar biasa. Saya dengar obrolan ini luar biasa sekali. Istilahnya apa ya? Santri itu kalau bisa dikatakan boleh menilai itu sosoknya sempurna. Sempurna dalam arti sempurna menurut penilaian manusia ya Mas. Iya. Sempurna menurut penilaian manusia karena mereka memang diajarkan untuk tentang keagamaan, tentang kedisiplinan, tentang banyak hal yang tentunya hal-hal yang diajarkan itu nggak ada yang buruk, semua baik. Dan selain itu juga santri itu punya role model, ulamanya, gitu, atau mungkin seniornya, atau mungkin apa, punya role model seperti itu. Jadi enaknya punya role model itu ketika salah belok atau apa, itu nanti bisa tanya, gitu, atau bisa tanya atau ketika diketahui oleh sahabat-sahabatnya atau oleh lingkungannya bisa dikembalikan ke arah yang benar, nggak belok-belok lagi gitu. Jadi memang keterikatan para santri itu memang sangat kuat gitu Mas gitu. Iya. Gitu. Berarti kan seperti sekarang Kang Eko dosen gitu. Dosen, Cak Nasron tadi di Rumah Desa dan pengusaha itu otomatis kan juga masih tetap bisa menjalin koneksi dengan adik-adiknya yang sekarang di pondok pesantren masing-masing gitu. Betul. Oke. Jadi untuk adik-adik generasi muda sekarang ini, santri-santri generasi sekarang ini yang mungkin saja mereka tertarik untuk istilahnya apa ya, terjun ke dunia politik atau apa gitu, itu dari Kang Eko dan Cak Nasron ada pesan-pesan untuk adik-adik itu atau untuk teman-teman, untuk sahabat Bawaslu juga boleh, silakan pesan-pesan kepada sahabat Bawaslu yang ingin, khususnya santri ya mungkin santri. Yang ingin terjun ke dunia politik, monggo bisa berpesan untuk adik-adiknya atau untuk teman-temannya seperti apa? Iya, kalau saya menanggapi pertanyaan itu, saya teringat pada sebuah peristiwa. Saya pernah dihadapkan dengan pertanyaan yang sangat reflektif oleh dosen saya ketika itu. Kamu tahu nggak kenapa pesantren-pesantren tempo dulu itu berdiri dan berkembang di daerah-daerah pinggiran?
Oke, kenapa tuh? Nah, karena memang di daerah-daerah pusat perkotaan itu sudah dikuasai oleh Belanda gitu. Oh, gitu. Kolonialisme sudah menguasai pos-pos di daerah-daerah perkotaan lah kira-kira begitu. Maka mendirikan pesantren di daerah pinggiran itu bagian dari upaya resistensi terhadap pemerintah. Oke. Kemudian ada instruksi-instruksi dari kiai, misalnya santri nggak boleh sekolah misalnya. Oh, gitu. Dulu kan pernah begitu, jadi santri itu sekolah formal kan nggak boleh. Oh, gitu. Karena apa? Sekolah formal ketika itu pra kemerdekaan itu kan ya miliknya Belanda kira-kira begitu. Kemudian juga misalnya nggak boleh pakai pakaian menyerupai Belanda dan sebagainya. Tapi itu konteksnya adalah pra kemerdekaan. Maka ketika Indonesia sudah merdeka 17 Agustus 45, konteksnya berubah. Maka santri mindsetnya juga harus berubah. Iya. Bukan anti pemerintahan, bukan anti Politik. kemajuan, Iya. bukan anti politik. Karena pemerintahnya itu sudah bukan kolonialisme. Iya, oke. Maka kita juga harus hadir dalam mengisi itu. Dalam profesi apapun, dalam bidang apapun, termasuk juga dalam bidang politik tadi. Tapi hal penting yang kemudian perlu kita tanamkan, ya tentu kita tidak boleh meninggalkan atau melupakan nilai-nilai pesantren Iya. tadi. Oke. Ya, jadi apapun ya tetap harus jujur, tetap harus adil dalam Iya. bersikap dan berbuat, harus bertanggung jawab, dan tentunya yang tadi juga sering disampaikan oleh Cak Nasron harus bermanfaat. Iya. Nah, saya kira pesannya itu untuk teman-teman muda di profesi apapun, di bidang apapun, jangan melupakan nilai-nilai pesantren. Iya. Begitu. Cak Nasron? Iya, mantap. Ya begini, terima kasih Cak Eka, luar biasa ini. Ketika melihat sejarah, memang benar di pondok pesantren memang untuk fokus agama-agama. Iya. Ketika mengenyam di dunia pendidikan itu kan memang sebuah ya karena masa kolonial Belanda ya. Iya. Karena ya dikhawatirkan sesuatu yang nanti mengajarnya tidak baik. Tapi memang tujuannya fokus ke agama. Iya. Jadi kemudian ketika kita di saat ini kita selaku mungkin zaman ya saya Iya. kita Kang Eko, kita santri zaman dulu, mungkin kita generasi apa ini, Al atau Z nih, Milenial. milenial. Oke. Nah ketika kita sebagai mungkin bisa dikatakan senior Oke. kepada adik-adik kita selaku santri, peran-peran santri saat ini ya tentunya kita mengimbangi, menyesuaikan keadaan yang sekarang ini. Oke. Kan beda dengan kota dulu. Jadi peran santri saat ini, ayo jadilah santri yang tentunya itu tadi bisa bermanfaat bagi Iya. orang lain, khairun nas anfa'un linnas, Oke. dan gunakan hak-hak seorang santri menjadi hak yang tentunya sesuai dengan peraturan yang ada. Oke. Dan saat ini dan pada pesantren saat ini dengan yang dulu saat saya masih nyantren itu kesulitan untuk menyuarakan surat suara ya. Iya. Nah itu kan dari sekarang berbeda dengan dahulu. Iya. Sekarang itu sudah kemudahan, Oke. hak santri masih bisa kita suarakan, Iya. suara bisa sampai. Iya. Karena kan teman-teman saat ini kan santri-santri baik saya maupun sekarang ini kan dari berbagai daerah pelosok Nusantara. Oke. Kendalanya kan di saat itu kan tidak ada kesempatan untuk pulang karena Iya. kan waktunya hanya sebentar aja Iya. liburnya di saat itu. Tapi sekarang pondok pesantren sudah mulai paham akan Iya. tentang pentingnya kita berperan untuk berkomunikasi. Iya. Hak-hak para santri-santri yang jauh-jauh di sana bisa menyuarakan dan haknya bisa tersampaikan. Iya. Nah, akhirnya kan pondok pesantren, para kiai, yayasan memikirkan hal itu. Nah, itulah peran di pondok pesantren, para santri dan kiai sekarang sudah mulai lebih memahami. Saya kira itu. Luar biasa. Sebelum menutup ya, sebelum pertanyaan terakhir, ngobrol terkait tadi santri dari berbagai pelosok negeri, berbagai wilayah itu. Jadi itu kan ketika pemilu otomatis mungkin banyak yang nggak tahu bahwa masih bisa menggunakan hak suaranya meskipun tidak di tempat tinggal asal. Oke, tentunya dengan teknis dan prosedur tertentu. Nah, itu otomatis nanti juga pondok pesantren ya seperti itu otomatis juga bisa bekerja sama dengan Bawaslu terkait
Bawaslu memfasilitasi teman-teman yang jauh tadi, mungkin saja ada yang belum terdaftar di daftar pemilih juga dan sebagainya, nanti bisa dibantu oleh Bawaslu juga, atau teman-teman dari pondok pesantren juga bisa melaporkan ke Bawaslu atau berkomunikasi ke Bawaslu tentang itu semua, biar hak suara teman-teman di pondok pesantren itu juga bisa dioptimalkan, nggak hilang, emang nggak hilang. Minimal kita ikut berkontribusi dalam memilih seorang pemimpin yang nantinya membawa kapal itu tadi ya, membawa kapal di dermaga yang memang terbaik lah, di dermaga terbaik dan menuju arah yang lebih baik juga dari sebelum-sebelumnya. Nah, untuk penutup, harapan apa Mas? Kang Eko dan Cak Nasron, harapan tentang peringatan Hari Santri ini harapannya seperti apa? Ya, kalau dari saya gini, saya sebelum merespon harapan tadi, saya ingin merespon pernyataan yang terakhir. Oh iya, gimana? Bahwa santri Ansor itu bagian dari santri, dan kita cukup dekat dengan santri. Ketika ada kendala-kendala itu sebenarnya mungkin saya perwakilan dari Ansor juga bisa ikut berkolaborasi, misalnya dibutuhkan untuk agenda-agenda ke depan. Atas keterbatasan akses yang tadi diceritakan oleh Cak Nasron. Jadi pada prinsipnya kami sebagai organisasi kepemudaan GP Ansor yang kita juga representasi dari santri dan kita dekat dengan banyak pesantren, kita siap berkolaborasi untuk itu. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan pesan terkait dengan Hari Santri. Hari Santri itu kan diperingati sudah bertahun-tahun. Dan saya kira kan yang selalu menampilkan dua wajah yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Ya, yang pertama tentu momentum Hari Santri itu ya yang ideal ya harus dimaknai sebagai proses refleksi, refleksi perjuangan, kemudian bagaimana kita bisa meneruskan semangat-semangat masa lalu yang dilakukan oleh para pendahulu, para ulama, para kiai. Maka dalam konteks hari ini kegiatan-kegiatan peringatan itu ya idealnya itu juga dilakukan dengan spirit itu. Ya misalnya kayak diskusi-diskusi kebangsaan, ini ngomong santri dan demokrasi, atau perlombaan-perlombaan, dan mungkin juga terkait dengan pengabdian dan kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Karena esensi dari peringatan Hari Santri menurut saya begitu. Cuman menurut saya ada tren yang menurut saya juga sudah mengalami sedikit pergeseran, di mana peringatan Hari Santri itu kan seringkali hanya dimaknai sebagai acara seremoni, di mana kemudian di situ hanya menonjolkan simbol-simbol bahwa santri itu pakai peci, pakai sarung, kemudian mungkin dengan bendera-bendera dan sebagainya gitu kan, dengan kegiatan pawai dan sebagainya. Bukan itu tidak penting, tapi bahwa peringatan yang seperti itu tetap juga harus terus dimaknai. Artinya bagi kita-kita, bagi sahabat-sahabat, baik sahabat-sahabat santri maupun sahabat-sahabat Bawaslu yang notabene juga santri, itu bisa terus mengingatkan, menegaskan ulang bahwa momentum peringatan santri itu merupakan momentum refleksi ya yang penuh dengan spirit perjuangan, spirit perlawanan dalam pengertian modern tentu bisa kita definisikan ulang gitu kan. Sehingga peringatan Hari Santri tidak hanya terjebak pada euforia yang sifatnya simbolik tadi. Menurut saya pesan saya begitu, Mas. Luar biasa. Monggo. Gimana Cak Nasron? Mantap. Mantap. Benar Kang Eko yang disampaikan bahwasanya memang peringatan Hari Santri ini kan tentu kita kembali lagi sejarah bahwasanya perjuangan Mbah Hasyim Asy'ari dan para santri-santri bersama para masyarakat rakyat Indonesia, kemudian proklamasi pun sudah disampaikan akan, tapi malah masih mau direbut kembali. Akhirnya timbulnya resolusi jihad, dan pada akhirnya resolusi jihad timbulan juga masih pertempuran 10 November di Surabaya. Ternyata masih banyak itu. Dan jadi semacam inilah kita kembali perjuangan-perjuangan para kiai-kiai dan santri-santri yang sama-sama berjuang dan masyarakat rakyat Indonesia, kita patut
dieleng-eleng kembali, Oke, diingat-ingat. Tidak hanya memperingati saja, tapi spirit, semangat perjuangan para pendahulu, perjuangan para pahlawan itu tetap kita itu kobarkan semangat. Jadi benar apa yang disampaikan Kang Eko, bukan simbolis saja, hanya semacam seremonial, tapi semangat yang kemudian perlu sekali menelisik sejarah-sejarah. Terkadang kan hanya seremonial kegiatan yang mungkin ya sifatnya yang mungkin ya bisa dikatakan kegiatan yang hanya memperingati saja. Akan tetapi kan menelisik perjuangan sejarah-sejarah awal seperti apa, semangat seperti apa. Nah itulah yang perlu diimplementasikan kepada kita, khususnya para santri dan masyarakat. Ini loh luar biasa perjuangan terdahulu. Nah ini kita maknai saat ini terus dan terus itu tetap semangat perjuangan itu ada. Tidak hanya seremonial terus pokoknya tanggal kui diperingati, tapi pakai sarung, lo gendera yang ya cuma kui karena ya apa sih. Dan kembali lagi meneng kaya ngono ya meneng ngono-ngono terus ya semacam itu loh. Jadi benar-benar dimaknai semangat perjuangan terus. Dan syukur ada inovasi-inovasi yang membuat santri masyarakat itu spirit kekuatannya itu tumbuh. Tumbuh. Dan tentunya itu tadi ya kembali ke kebermanfaatan. Jadi bukan sekedar seremonial semata, tapi juga ada kebermanfaatan dan keberlanjutan tentunya. Oke, terima kasih Cak Nasron dan Kang Eko. Alhamdulillah sahabat Bawaslu, kita telah sampai di penghujung talk show hari ini. Mungkin bisa tepuk tangan untuk kedua narasumber yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih ya sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Kang Eko dan Cak Nasron yang menjadi narasumber pada hari ini, yang telah berbagi pemikiran, wawasan, dan inspirasi yang luar biasa. Juga kepada seluruh audiens, baik yang hadir secara langsung di ruangan ini maupun yang menyaksikan dari tempat para sahabat Bawaslu berada, dimanapun itu berada. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasmenya. Dari diskusi kita hari ini kita bisa melihat bahwa santri bukan hanya bagian dari masa lalu bangsa, tetapi juga harapan besar bagi masa depan Indonesia, terutama dalam memperkuat demokrasi yang berkeadaban, berkeadilan, dan berakhlak. Semoga nilai-nilai luhur pesantren seperti kejujuran, kesederhanaan, adab, dan semangat kebangsaan tetap menjadi landasan kokoh bagi para santri, baik yang mengabdi di masyarakat maupun yang kelak tampil menjadi pemimpin bangsa. Akhir kata, mari kita jaga semangat Hari Santri ini bukan hanya sebagai peringatan, tetapi seperti yang disampaikan para narasumber tadi, sebagai pengingat bahwa perjuangan belum selesai dan setiap dari kita punya peran untuk membangun bangsa. Saya Sony Surya mohon undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara demokrasi bersama mitra kami, stakeholder